Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami berdua, yaitu saya Haji Setiawan dan sebelah saya adalah Edi Sutresno. Dia adalah motivator dari para pengemudi. Biasanya tuh di tempat kita ini ada banyak pengemudi-pengemudi yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di sini. Beliau adalah motivator bagaimana cara menjalani kehidupan sesuai dengan ketenangan batin. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang gimana sih cara menghadapi tantangan sehari-hari dengan iman dan menerapkan nilai-nilai agama kira-kira untuk menghadapi kesulitan yang terjadi tiap saat kan. Itu tantangan ya. Tantangan, makanya kita gimana sih agar iman kita ini mampu atau balance terhadap tantangan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, Mas Edi. Terima kasih Mas Haji. Halo teman-teman semuanya. Ya, cukup menarik materinya dan kayaknya sangat berat. Sampai-sampai saya mencerna pun berat. Saya mikir dulu nih. Loading dulu apa yang diinginkan. Ya, kalau definisi iman sendiri kan kalau kita belajar itu ya iman itu yang mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati dan melakukan dalam bentuk perbuatan. Ya, antara yang diucapkan, yang diyakini dan dilakukan itu harus sejalan. Nah, iman itu meyakini ya. Nah, keyakinan yang kuat, yang dinyatakan kemudian dilaksanakan itu iman. Nah, itu iman itu menjadi pondasi bagi kita setiap umat beragama, khususnya orang muslim ya. Itu iman menjadi pondasi pokok. Makanya dalam mungkin di sekolah-sekolah dasar atau bahkan dari taman kanak-kanak kita pun diperkenalkan ada rukun iman, ada rukun Islam, ya kan, ada ihsan. Nah, seperti itu. Nah, itu rukun iman itu adalah pondasi, ya. Pondasi yang harus dimiliki. Kalau secara teoritis kan ya rukun iman itu kan ada berapa, Mas? 6. Ada 6. Nah, rukun iman ada 6. Apa aja itu? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, langsung loncat nih. Qadar, wah saya nggak hafal nih teman-teman. Wah, berarti iman saya dipertanyakan ini. Iman qadar. Ini sudah diajarkan dari kecil bahwa rukun iman pertama kita iman kepada Allah, ya, kemudian iman kepada malaikat, kepada kitab, ya toh, kepada Rasul, ya kan, kepada hari akhir, ya toh, kepada qada dan qadar, baik qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Kita harus meyakini itu. Nah, itu kalau kita sebagai muslim tidak boleh keluar dari itu. Semua orang Islam itu harus meyakini itu. Kalau misalnya tidak meyakini salah satu dari itu, bisa batal keimanan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi pegangan, menjadi filosofi hidup, ya, menjadi filosofi hidup. Makanya kalau di tengah gempuran teknologi yang luar biasa, anak-anak kita ya kayaknya nggak pernah main kemana-mana, di kamar. Betul, di kamar tapi terus. Dia tahu segala hal yang ada di luar sana. Iya, kadang-kadang saya Nah, potong Pak Edi. Kadang-kadang anak saya juga dulu tanya kepada saya. Kadang-kadang pertanyaan itu saya juga nggak ngerti. Istilah-istilah baru yang saya itu kadang-kadang nggak ngerti. Nah, gimana itu? Nah, itu kan bahaya kalau sampai kita tidak membekali anak-anak kita dengan keimanan yang kuat. Makanya dalam pesantren, dalam sekolah-sekolah agama, madrasah-madrasah, itu selalu ditekankan yang pertama kali harus dimatangkan itu adalah tentang keimanan. Nah, salah satu contoh kita dalam rukun iman kan, iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iya, iman kepada Allah. Kita harus meyakini dengan
sepenuh hati ya bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Kalau yang kita yang di Indonesia ini, kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita dalam hal keimanan kita mengikuti Imam Syafi'i. Bukan, itu kan madhab fikih. Kalau masalah rukun iman itu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Musa Al-Maturidi. Nah, itu yang menjadi imam dalam kajian keimanan ya, dalam akidah, dalam urusan akidah. Beliau ini bukan mencetuskan atau menyusun sendiri, mengarang sendiri, itu tidak. Beliau itu hanya merangkum dari ulama-ulama sebelumnya bahwa Allah itu memiliki sifat yang wajib, yang tidak mungkin tidak. Itu ada 20 sifat. Kemudian ada 20 sifat juga yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Dan ada satu sifat jaiz, sifat yang bisa atau boleh dimiliki oleh Allah gitu. Nah, contoh di situ sifat wajib bagi Allah, di situ kan wujud. Allah itu wujud ya, Allah itu ada. Nah, kita harus tanamkan pada anak-anak kita, generasi muda kita. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Konsekuensinya apa kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Kalau kita yakin sepenuh hati bahwa Tuhan itu ada, otomatis kita dalam berperilaku itu harusnya tetap memikirkan, suatu saat karena Tuhan itu ada, pasti apa yang saya lakukan ini pasti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Jadi bisa hati-hati dalam menjalani hidup ya. Ya, Allah itu ada wujud, qidam, Allah itu terdahulu, baqa, Allah itu kekal abadi, ya. Karena Allah itu ada dan Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, segala macam ada sifat-sifatnya Allah itu ayat 20 itu. Kalau kita meyakini itu, kita tanamkan itu pada diri anak kita sejak dini, insya Allah ketika melakukan hal-hal yang kurang sesuai atau melanggar aturan, itu akan ada remnya, takut nanti salah. Sehingga menjadi sangat penting. Jadi sangat penting. Iman itu menjadi sangat penting. Begitu. Itu kepada anak kita ya. Kalau kepada diri kita. Ya sama kepada diri kita. Beda kalau kita tidak iman adanya Allah, tidak iman atau kita tidak percaya adanya hari akhir, ada pembalasan. Kemungkinan besar perilaku kita itu akan sembarangan. Oh iya. Ya kan? Sama nih, kita berpikir hidup itu cuma sekali. Tapi bagi orang yang beriman, karena hidup ini hanya sekali, otomatis tidak akan disia-siakan untuk hal yang negatif. Oh iya. Kalau orang yang tidak punya iman, hidup ini cuma sekali. Sama nih, narasinya sama, hidup ini cuma sekali. Karena hidup cuma sekali, yuk kita manfaatkan untuk poya-poya. Gitu. Kapan lagi kan hidup cuma selagi sekali. Hidup. Ada pepatah Mas gitu. Muda poya-poya, tua kaya raya, gimana? Meninggal masuk surga. Iya, muda poya-poya, tua kaya raya, meninggal masuk surga. Semua mau ya? Mau ya begitu. Kira-kira mungkin gak kayak gitu? Kayaknya Allah itu adil ya, kayaknya ada keseimbangan gitu. Ya, kalaupun ada hanya sebagian kecil lah ya, kalaupun ada gitu. Tapi kalau masalah surga dan neraka itu kan haknya Allah ya. Ya, hak prerogatif Allah. Jadi kalau misalnya mungkin pernah dengar cerita orang itu ahli maksiat, tapi ketika meninggal pas kebetulan husnul khotimah. Pernah itu dengar
pelacur yang memberikan minum anjing apa ya? Iya. Pernah dengar dari cerita Pak Kiai, tiba-tiba singkat cerita masuk surga. Nah, Gimana itu jangan salah mengartikan. Ya, jangan salah mengartikan. Itu kisah itu kan menceritakan tentang pelacur. Profesi pelacur itu kan sudah mohon maaf itu sudah negatif gitu ya. Kemudian memberi minum anjing itu juga di masyarakat kita itu juga mungkin dianggap binatang yang mungkin kurang kurang mulia mungkin sebagian beranggapan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya binatang satu-satunya binatang yang masuk surga itu ya anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi. Oh iya, ya kan. Nah, itu sudah dicontohkan bahwa profesinya sudah jelek, kemudian yang ditolong itu juga hanya binatang yang mungkin tidak ada harganya mungkin di mata manusia, tapi karena kebaikannya dia memberi minum kepada binatang sehingga dia diberi ampunan oleh Allah. Tapi jangan salah artikan, kisah ini kan menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Oh iya. Iya kan? Jadi jangan ditafsirkan. Jangan kemudian itu aja yang pelacur yang cuma masih minum anjing aja masuk surga. Ya udah saya mau bebas aja nanti saya masih minum anjing gitu. Terkadang kan gitu. Jangan gitu juga ya. Itu salah juga. Bukan begitu maksudnya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang pemaaf gitu loh. Jadi itu menunjukkan Allah itu sifat pemaaf ya. Ya, sama ketika satu cerita menceritakan tentang seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia mendatangi seorang rahib atau pendeta atau apa ya? Saya lupa itu. Dia bertanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya masih bisa masuk surga? Apa saya bisa diampuni? Terus dikatakan, "Oh, tidak, kamu orang yang terlalu banyak dosa, tidak akan diampuni." Maka orang yang ngomong gitu langsung dibunuh sekalian. Maka jadi yang ke-100. Akhirnya setelah genap 100 kemudian dia pergi. Dia akhirnya dikasih tahu oleh orang, kalau kamu benar-benar mau bertobat bisa akan diampuni. Sekarang kamu belajar kepada orang A di negeri sana. Akhirnya dia mantap karena bisa, dia pergi. Baru sampai jalan, belum sampai tujuannya itu meninggal. Nah, ketika meninggal jadi perdebatan di antara dua malaikat nih. Ya kan? Ada malaikat rahmat sama malaikat malaikat yang mencatat amal baik sama mencatat amal buruk. Ya betul. Yang satunya mau mencatat ini ahli neraka nih, yang satunya mau dosanya ya 100 orang gitu kan. Nah, tapi kan ternyata setelah diukur jarak antara menuju kebaikan dengan jarak kemaksiatannya lebih dekat kepada kebaikannya sehingga dia diampun. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat pengampun. Nah, kalau kita memiliki iman, kita yakin, otomatis dalam berperilaku kita tidak akan loss, tidak akan semaunya sendiri, karena kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu diawasi, dicatat oleh para malaikat. Ya kan, karena kita iman adanya malaikat. Mungkin kalau kita hanya mengandalkan sense, mengandalkan otak, kita bisa salah. Kalau kita hanya mengandalkan logika, coba baca-baca buku tentang ini, atau buka di Google lah tentang siapa itu namanya yang menemukan lubang hitam, apa namanya? Stephen Hawking. Stephen Hawking itu di Google itu ada cerita tentang dia yang dulunya penganut Katolik kalau nggak salah ya. Tapi ujung-ujungnya setelah dia melakukan banyak penelitian justru akhirnya dia dalam
tulisan dia mengatakan bahwa sebenarnya alam ini tidak membutuhkan Tuhan. Kalau nggak salah seperti itu, coba nanti teman-teman cek lagi. Nah kalau terjadi seperti itu salah. Ya. Ada juga selain Stephen Hawking, ada juga siapa dulu ya? Adalah beberapa ilmuwan yang justru dia itu merasa dengan ilmunya itu dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Nah kalau sampai seperti itu, ya itu justru salah. Harusnya dengan ilmu justru mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lagi Mas Edi, pertanyaan lagi. Kan itu untuk tadi udah buat yang anak kecil. Kalau untuk anak kecil itu kan perlu diberikan ilmu agama sejak dini. Nah bagaimana dengan kita ini yang sudah dewasa, yang mana kadar iman tapi nggak tahu ya kadar iman seseorang itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagaimana iman itu menjadi pegangan kita dalam menjalani keseharian kita agar stabilkah atau apa menurut memang dikatakan bahwa iman kita kadang naik kadang turun gitu ya. Bisa suatu ketika bisa saja di pagi hari iman kita kuat, sholat subuh rajin tapi ketika sore hari ternyata malas, capek, ternyata iman kita turun. Bisa seperti itu terjadi. Makanya kita dianjurkan untuk banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Circle kita itu supaya bersama dengan orang-orang yang mencintai kebaikan. Nah, dengan circle kita, lingkungan kita itu adalah orang-orang yang menyukai kebaikan, rajin beribadah, otomatis ketika kita agak lemah pun mereka akan mengajak, ayo. Nah, yang tadinya udah capek, udah lemas, oh iya ada temennya semangat gitu. Jangankan masalah iman, kadang-kadang masalah pekerjaan yang mungkin kita urusan dunia lah ya, mungkin kita bicaranya urusan dunia, yang hal-hal kayak gitu aja ketika kita itu menjadi sebuah rutinitas. Katakanlah mungkin orang secara umum mungkin orang beranggapan wah enak ya tinggal di rumah mewah, atau kerjanya di perkantoran yang wah. Tapi ketika itu menjadi rutinitas kita pun capek. Kadang-kadang kita bosan ya kan, bosan. Nah, kadang-kadang iman kita juga begitu. Ketika kita melakukan rutinitas hanya begitu-begitu saja, kadang-kadang iman kita menurun. Makanya kita harus punya lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, sehingga ketika kita agak menurun ada yang ngajak. Dan salah satu lagi untuk menjaga iman tetap naik, kita harus selalu belajar. Kalau kita nggak lingkungan belajar ya. Kalau kita tidak selalu belajar, nanti gini, ketika kita pengetahuan kita stuck cuma segitu, itu kadang-kadang ya itu tadi bosan. Pada dasarnya manusia ini kan kalau gitu-gitu aja itu bosan. Kadang butuh tantangan baru. Nah, sehingga kita perlu selalu belajar. Belajar terus menerus. Ya. Ada pepatah juga ya. Belajar terus menerus itu tidak harus wah sekarang sudah level ini, besok level ini, enggak. Enggak harus seperti itu. Naik level gitu enggak harus setiap belajar kita harus lebih hebat daripada yang sebelumnya, enggak. Kadang-kadang gini, mungkin hari ini kita belajar tentang ilmu tajwid, besok kita belajar ilmu teknik, besok kita belajar ilmu menggambar. Itu kan berbeda-beda tapi ya membuat hidup kita bervariasi dan kita berwarna dan kita tetap semangat. Jadi nggak cuma agama aja ya. Iya, jadi ketika kita belajar, kita tidak melulu belajar ilmu agama toh, tapi semua ilmu apapun yang ketika kita pelajari kemudian kita menjadi lebih dekat pada Allah, kita justru dengan belajar ilmu itu menemukan betapa hebatnya Allah. Nah, itu sangat bagus. Memang itu yang diharapkan. Gimana Mas Adi? Oke. Kayaknya membingungkan kayaknya ini, kali ini bulat kayaknya ini. Oke, dapat disimpulkan ya Mas Edi ya. Jadi kalau iman dalam
melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari itu, berarti kalau mulai dari kecil itu berarti kita harus menanamkan dalam diri sejak kecil bahwasanya pentingnya iman agar sebagai panduan anak-anak ke depannya, agar anak-anak itu mampu membentengi diri dari hal-hal negatif. Nah, tapi kalau untuk dewasa atau seperti saya ini harus mengkondisikan atau lingkungannya itu harus terjaga dan jangan lupa untuk belajar lagi dan lagi. Ya jadi itu tadi iman itu menjadi pondasi ya, menjadi pondasi dasar dalam kita menjalani hidup ini. Kemudian cara menjaga iman itu salah satunya kita membangun lingkungan yang baik dengan orang-orang yang baik, ya kan. Kemudian kita selalu belajar sehingga hidup ini berwarna, dan usahakan atau sebisa mungkin ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari itu justru mendekatkan diri kita pada Allah, bukan menjauhkan diri pada Allah. Ilmu yang kita dapatkan makin mendekatkan diri pada Allah. Kalau ilmu yang kita peroleh itu justru menjauhkan kita pada Allah, berarti ada yang salah. Nah, itu berarti salah dalam mempelajari tentang keimanan itu sendiri. Prinsipnya begini, ketika kita yakin pada Islam itu kan di situ tadi sudah disebutkan bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, kita yakin dulu nih pada Allah. Setelah kita yakin pada Allah, kita iman kepada malaikat. Setelah iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada kitab. Nah, ini saling terkait. Ya, ketika kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu menurunkan kitab melalui para malaikat kepada Rasul dan untuk semua umat manusia. Nah, kita sudah yakin itu, maka kita akan yakin sepenuhnya dengan Al-Quran. Ya kan? Nah, apapun yang ada dalam Al-Quran itu benar. Itu dulu yang harus kita yakini. Apapun yang diperintahkan Allah ya melalui Rasulnya, melalui Al-Quran, di dalam Al-Quran, itu pasti benar. Itu harus kita yakini dulu, pasti benar. Kalau ada kesalahan, itu mungkin yang salah adalah penafsirannya. Saya kasih contoh. Ini mungkin hal berbeda, tapi ini sangat-sangat penting menurut saya. Contohnya, dalam Al-Quran itu kan mengharamkan babi. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Nah, kalau nggak salah begitu ayatnya, kalau saya nggak salah. Coba nanti teman-teman cek lagi. Nah, Allah mengharamkan babi. Memang dalam Al-Quran dikatakan babi itu kotor. Tapi bukan berarti ketika kita cuci bersih, wah kayaknya udah bersih, steril, terus menjadi halal, tidak. Karena Allah mengharamkan itu. Jadi kita tidak mengkonsumsi babi itu bukan karena babi ini kotor, bukan steril atau apa. Tapi karena Allah melarang kita untuk mengkonsumsi babi. Kita tidak makan babi karena Allah melarang kita untuk mengkonsumsi babi, karena Allah mengharamkan babi. Bukan gitu. Karena mungkin ada ininya kurang steril. Ada ya kan nanti ada apa segala macam. Nanti ada yang bilang disterilin. Tapi bukan gitu ya cara melihatnya. Nah, gitu. Makanya ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan, kita semakin pintar, tapi ternyata kita semakin jauh pada Allah, ada yang salah. Nah, belajar babinya kan jadi steril, aku makan kan. Itu kan jadi belajar pengetahuan. Itu salah dalam memahami. Itu perlu belajar lagi lah. Kita harus. Ada juga yang bilang gini, Mas Edi. Gimana? Ini minuman keras kan memabukkan. Saya minum dikit aja biar anget. Nggak apa-apa dong. Aduh, itu sama ya. Kalau minuman keras itu memang dulu pengharamannya itu bertahap, tidak langsung, karena pada saat agama Islam itu
yang disampaikan oleh Rasulullah itu termasuk hal yang baru bagi masyarakat saat itu, dan masyarakat saat itu juga banyak yang mengkonsumsi minuman keras, itu pengharamannya itu bertahap, tidak langsung seketika haram terus langsung berhenti, enggak, tapi bertahap. Tapi meskipun demikian, karena memang sekarang sudah sudah dinyatakan bahwa khamar itu haram, ya kita usahakan kita jauhi. Jangan kan sedikit nggak mampu, ya jangan gitu juga. Jangan sedikit. Karena kalau kita mencoba hal negatif, kayak lagunya Haji Roma Irama kan, apa itu Mas? kalau yang diharamkan tuh selalu yang asik-asik, yang asik-asik selalu diharamkan. Gimana itu lagunya? Saya lupa itu. Lupa juga. Nah itu kalau kita mencoba nanti ketagihan, nanti melenakan kita. Jangan mencoba-coba untuk melanggar aturan Allah. Ketika kita mencoba, mungkin ternyata enak ya, ternyata biasa ya, ternyata begini ya, akhirnya nanti mengulang lagi, dan tidak terasa kita lama-lama menjadi semakin jauh dengan Allah. Sedikit demi sedikit ya. Iya. Ya memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi bukan berarti terus Allah Maha Pengampun terus kan Allah Maha Pengampun ya. Baru mau saya tanya tadi. Ya nggak gitu juga. Baru mau saya tanya. Ya kalau pas kamu itu pas meninggal itu pas Allah memberi ampunan. Iya. Kalau pas kamu dalam kondisi sedang tidak sadar, sedang mabuk, sedang maksiat, nah kan ya gimana mau diampuni kan gitu. Kan repot juga kan. Iya. Gimana Mas Haji? Jelas kan. Jadi intinya itu iman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus selalu menjaga dari hal-hal yang kita kira-kira akan mengurangi keimanan kita, dan kita intinya dirawat ya Mas. Iya, harus dijaga. Ya itu tadi, dengan membangun circle yang positif. Kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang gemar untuk beribadah, ya, suka untuk mencari ilmu, suka haus akan ilmu pengetahuan, seperti itu. Jangan mendekati yang tadi umur dikit, nanti lama-lama menjauh dari kebaikan, teman-teman. Iya, gitu. Kadang-kadang nih, ya itu tadi diceritakan, mungkin anak-anak muda ya, wah penasaran nih. Coba dikit. Wah, lu nggak CS lu sama gua, nggak temenan, nggak nyobain aja kan gitu. Nggak satu circle lah. Emang kita nggak satu circle kan gitu. Circle lu situ hitam sini putih kan gitu. Situ hitam sini putih kan, kita beda circle. Iya pas ya. Ngatusnya hitam putih. Iya. Oke, Mas Edi, mungkin itu saja tadi ya, udah dapat kesimpulan bahwasanya iman dalam kehidupan sehari-hari, kalau dari kecil punya anak harus ditanamkan iman sejak kecil. Yang kedua, jika kita sudah sampai usia sampai saat ini, kita jaga circle kita dengan orang-orang yang baik tentunya ya, karena kita akan terpengaruh sama lingkungan kita. Dan yang ketiga tadi, jangan coba-cobalah deket-deket sama yang haram-haram, atau walaupun sedikit lah, walaupun rasanya enak gitu ya maksudnya dia. Nah demikian, kalau ada komentar silahkan komen. Barangkali apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Edi atas kesempatan pada sore hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan, dan Mas Edi juga selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran. Demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.